Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya akan membahas saham Cepin, di mana saya belum pernah membahas saham Cepin ya di channel Naik Level atau Caron Pokpen Indonesia. Per hari ini tanggal 13 Juni 2024 harganya di 5.100. Seperti biasa nanti kita akan bahas dari pertama kinerja harga sahamnya, fundamentalnya seperti apa, seasonality dari bandarmologi dan analisa teknikalnya seperti apa. Oke, ini sudah lama ya listing di bursa sejak 1991 dan dengan IPO price 5.100 ini stock split 4 kali. Ya, jadi kalau teman-teman beli sejak IPO dan nggak diapa-apain sampai saat ini tuh sudah naik kira-kira 10.000% ya asetnya, dan ini tidak termasuk dividen. Kemudian kalau kita cek kinerja harga sahamnya selama 10 tahun terakhir, untuk 10 tahun ini floating profit 30%, 3 tahun minus ya, ini cenderung harganya nggak kemana-mana teman-teman ya. Kita juga lihat di tahun 2024 ini juga hanya naik 1,49%, pernah di 5.800, terendahnya di 4.410. Ya, jadi harga saat ini masih tengah-tengah saja nih ya, di harga setahun terakhir. Nah, ini profile company-nya teman-teman ya, dari Jakarta untuk kantornya. Ini situsnya kalau teman-teman pengen cek lebih detail. Bidang usahanya adalah animal feed atau subindustrinya dia ikan, daging, dan produk unggas. Ini adalah usahanya atau unit usaha dari Cepin ya, ada pakan ternak, kemudian ada peternakan, ada makanan, olahan, dan lain-lain ya. Nah, ini adalah fasilitas produksi dan jaringan distribusinya yang sudah tersebar di Nusantara ya, teman-teman ya. Dia ada banyak sekali, teman-teman bisa cek sendiri di sini ya. Ini ya sudah secara nasional menguasai di Indonesia. Dan ini adalah bisnis prosesnya tadi ada 3 ya. Dia dari mulai pakan ya, dia beli jagung, soybean, kemudian dari dan lain-lainnya diolah jadi makanan, kemudian dimasukkan ke farmnya dia ya. Dia juga dapat TOC dari TOC supplier ya, untuk anak ayam umur di bawah 14 hari, kemudian dibesarkan sendiri sampai jadi ayam broiler atau ayam ras pedaging ya. Ada yang dijual juga ya, jadi ada yang dipakai sendiri untuk diolah menjadi food, ada yang dijual juga ke petani ya. Kemudian ini ada distributor juga, sudah olah jadi Fiesta, dan dia juga punya retail store yang namanya Prima ya, sampai end customer ya, dari supplier langsung sampai ke end customer dia ada semua. Itu kira-kira bisnis dari Cepin. Kemudian kita lihat ya, untuk pendapatannya dia dapatnya dari mana saja tadi ya. Yang paling banyak itu adalah dari ayam pedagingnya atau ayam ras pedaging, ayam broiler. Kemudian dari pakan, jual pakan, kemudian jual ayam olahan tadi yang sudah diolah menjadi nugget ya, dan lain-lain, sosis. Kemudian ada anak ayam usia sehari atau lebih tepatnya di bawah 14 hari biasanya. Itu cuma kecil, nggak seberapa, dan lain-lain. Dan kita lihat teman-teman ya, dari beberapa divisi atau segmen itu kita lihat di tahun 2024 ya, penjualan segmen untuk eksternal ini yang dicantumkan yang eksternal ya, karena yang antar segmen ini dieliminasi ya. Jadi untuk pakan sendiri dia sebenarnya jualannya ada 12,7 triliun. Tapi yang 8,8 triliun itu dijual lagi ke perusahaan berelasi ya, perusahaan berelasi ya, sehingga yang dijual keluar hanya, yang dilaporkan hanya 3,9 triliun. Nah, kalau kita lihat seperti ini sebenarnya dia paling banyak itu dari pakan ya, tapi karena dia juga pakai sendiri, jadi yang di luar ini lebih sedikit daripada yang dipakai sendiri. Kita lihat ya dari hasil segmennya, ini 750 miliar dari pakan paling tinggi. Ayam pedaging ya, ayam pedaging ini banyak jual ke luar eksternal ya, yang dipakai sendiri tentu saja diolah jadi sini ya, ayam olahan ya, itu nggak terlalu banyak ya. Kemudian anak ayam usia sehari ini juga lebih banyak untuk internal ya daripada untuk eksternal
Ya, kita lihat di sini penyumbang laba terbesar sebenarnya dari pakannya, teman-teman ya. Dan kita lihat dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2023, ini pakan juga masih memberikan kontribusi laba yang paling signifikan ya. Justru ini rugi, ini rugi ya. Jadi untuk farmnya ini justru malah kadang untung kadang rugi ya. Yang sudah pasti profit adalah pakannya. Jadi ini yang memberikan kontribusi laba paling stabil dan besar yaitu dari pakannya, teman-teman ya. Nah, kita lihat ya, untuk pendapatannya stabil naik, konsisten naik kecuali COVID ya pastinya, karena activity-nya juga terhenti ya, apalagi distribusinya. Tapi karena ini tetap bahan utama ya untuk makanan ya, karena 80% itu ayam ya, pakainya ayam ras daging ini ya. Ini kembali naik lagi, sudah pulih dari COVID ya, sudah pulih, sudah naik lagi, stabil lagi naik. Namun kalau kita lihat teman-teman, ternyata labanya malah justru turun meskipun ini sudah naiknya. Nah, kenapa tadi kita lihat dulu di sini ya, dari struktur pendapatannya sejak 2020 dia turun. Ya, kenapa tadi kita sudah lihat ya, yang memberikan laba paling signifikan itu adalah pakan ya, dan pakan itu kan berhubungan sama jagung. Ya, kita lihat nih harga jagung internasional ya, sejak 2021 dia naik tinggi, teman-teman ya. Jadi ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh sektor peternakan ya, karena harga pakannya tinggi. Dan sekali lagi untuk Cepin tadi laba generatornya itu adalah dari pakan ya, dan ini sudah mulai turun, makanya tadi kita lihat strukturnya sudah mulai membaik ya, di 2024 ini sudah mulai membaik. Dan kalau misalnya harganya bisa kembali turun seperti sebelum COVID ya, di stabil di antara 350 sampai 400 ya, labanya bisa kembali lagi, bisa meningkat lagi seperti ini, teman-teman ya. Ini sebelum COVID ya, bisa 4,5 triliun ya, 3,6 triliun ya, bahkan pada saat COVID pun masih 3,8 triliun, karena memang pakannya nggak mungkin berhenti ya, karena namanya ternak pastinya tetap harus dikasih makan, nggak mungkin nggak dikasih makan ya. Kira-kira seperti itu untuk kinerjanya. Dan ini di kuartal 1 2024 ini naik ya dibandingkan 2023, dan kalau kita lihat laba bersihnya naiknya sangat signifikan ya. Kenapa? Karena tadi sesuai dengan analisa sebelumnya, pendapatannya naik, tapi beban pokok penjualan justru malah turun. Ya, jadi di samping tadi harga jagung yang sudah mulai normal, ternyata harga ayam dan telur juga sudah mulai kembali naik. Ya, jadi ini ada dua keuntungan ya di sektor peternakan. Ya, laba bersihnya naik sangat signifikan. Kemudian kita cek secara valuasinya, memang secara valuasi Cepin ini tinggi ya, karena ada di PBV 3 ya, dimana rata-ratanya sebenarnya lebih tinggi, yaitu di 4, teman-teman ya. Jadi sebenarnya masih ada ruang untuk bergerak ke average. Nah, kalau kita lihat juga untuk pairnya juga dijualnya mahal, teman-teman ya. Saat ini ada di 29,4 kali, dimana rata-ratanya di 27,3 kali ya. Dan untuk earning yield-nya ini hanya memberikan earning yield setahun 3,4% dan rata-ratanya 3,8%. Jadi memang mahal karena memang ini growing company ya. Dia hanya drop pada saat COVID, dan ini pun sejak COVID pun dia sudah mulai growing lagi ya. Karena memang ya ini bisnis yang mapan ya di Indonesia ya, karena ya kita tahu lah semua makanan orang Indonesia pasti ada ayamnya, lauknya protein, sumber protein utama dan paling murah ya ayam pedaging ini ya, ayam ras pedaging. Nah, untuk harga wajarnya kalau kita mengabaikan pertumbuhan ya pastinya mahal tadi ya, earning yield seperti itu ada di 1.100 sampai 1.700 ya. Dan harga saat ini ya mahalnya berkali-kali lipat ya, 195% sampai 342% lebih mahal daripada harga wajarnya, karena ini mengabaikan pertumbuhan ya, sedangkan ini perusahaan yang bertumbuh. Namun saya tidak memberikan future value karena pernah menukik ya pada saat COVID ya, tetap bisa turun, jadi pertumbuhannya juga sudah tidak relevan lagi. Dan yang menarik di sini ada 19 analis yang merating Cepin itu di mayoritas merekomendasikan buy ya. Holdnya 6, sell tidak ada ya. Jadi
rata-ratanya ada di 5.700, jadi harga saat ini 5.100 masih di bawah rata-rata analis ya. Tertingginya ada yang 6.800. Untuk dividen ini sebenarnya tidak rutin bagi dividen ya, tapi sejak 2010 ini sudah mulai rutin bagi dividen. Sebelumnya tidak rutin ya. Kita lihat yieldnya ya kisaran 1-2% karena memang earning yieldnya ya kecil juga tadi ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya, untuk estimasi dividen tahun 2025 ya, karena ini membagikannya cukup tinggi, dan 2024 ini mestinya juga akan meningkat labanya ya, karena tadi ya harga jagung yang sudah mulai normal, kemudian harga ayam dan telur juga mulai naik. Kemungkinan ini mungkin akan naik lagi ya, saya anggap aja 173 dan dia membagikan yang sama ya, karena ini bisnisnya kan sudah mature ya, sudah stabil ya. Jadi mungkin akan bagian yang sama 92,2, dia akan memberikan yield 3,1% dengan harga saat ini. Nah, kita cek untuk kesehatan finansialnya, quick ratio-nya ini ya masih sedikit di bawah 1 ya. Current ratio-nya oke. Debt to equity ratio-nya ini memang terjaga ya, selalu di bawah 1, dan kalau kita lihat ya, beberapa kuartal terakhir memang naik ya. Saya juga melihat bahwa Cepin ini sedang menambah hutang ya, setelah membagikan dividen yang cukup besar, payout ratio-nya sekarang menambah hutang ya teman-teman ya. Kemudian untuk seasonality ini berpotensi naik di bulan Januari dan Oktober saja ya. Lebih banyak bulan-bulan turunnya daripada bulan-bulan naiknya. Kalau kita lihat secara bandarmologi untuk struktur sahamnya, ini ada Charon Pokpen tadi sudah disebutkan juga ya, ada UBS. Kemudian masyarakatnya 34,14%, ada yang scrip ya atau tidak diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia itu 4,3%, totalnya 16,3 miliar lembar saham. Dan Charon Pokpan ini milik konglomerasi dari Thailand teman-teman ya, kalau teman-teman belum tahu. Kemudian kita cek ya untuk partisipasi asing di saham ini cukup tinggi ya, terakhir kita lihat ya meninggi di bulan tahun 2024, dan semakin bulan ini semakin tinggi, Juni juga tambah tinggi, dan meskipun masih jual ya teman-teman ya, masih jual investor asing di sini. Ya karena memang ini terkait dengan itu ya, rating dari Amerika ya, bahwa investasi di Indonesia ini masih dalam ketidakpastian. Saya sudah info itu di grup Telegram. Nah, ini untuk kepemilikan retailnya ini cukup menarik, holdernya berkurang cukup lumayan ya, 4.757 dalam setahun terakhir, dan 1 bulan terakhir juga berkurang cukup banyak, 1.249. Jumlah lembar sahamnya pun menurun. Ya, rata-ratanya ini year malah naik, yang M-1 ini malah turun ya. Jadi memang ada exit ya, investor retail lokal yang exit, berarti ini pertanda bagus, karena kalau investor retail lokal exit berarti ada uang besar yang masuk. Nah, nanti kita lihat siapa uang besar yang masuknya. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman ya, di perpindahan struktur saham selama setahun terakhir dari Mei ke Mei, ini kalau kita lihat garis bandarmologinya naik teman-teman ya. Jadi mestinya di sini akumulasi, tapi di bandar detektor ini tidak terdeteksi ya. Dia netral saja, di broker summary juga sebenarnya ini ya ada akumulasi di sini ya, tapi ter, ter apa terkamuflase gitu lah ya. Jadi di sini terlihat netral ya. Nah, kita cek lebih detail karena tadi sudah kelihatan ya bahwa investor retail lokal itu barangnya berkurang ya. Jadi mestinya ada akumulasi. Kita lihat lebih detail ya, siapa yang membeli ya. Yang membeli kita cek dulu pemilik terbanyaknya dulu ya. Pertama foreign IB ya, foreign IB ini 35%, kemudian terbesar kedua foreign OT ya, foreign others, kemudian foreign CP. Jadi investor asing ini yang menguasai saham ini ya teman-teman ya, di luar pengendali. Kita lihat ya foreign OT ya, kita lihat ya 1, 2, 3 bulan terakhir mulai membeli barangnya ya. Jadi ini yang akumulasi ini juga akumulasi setahun terakhir, tapi ini hanya 1 kali ya teman-teman ya, ini cenderung turun tipis ya. Jadi ini market makernya atau pemilik stok terbanyaknya menambah stok setahun terakhir, kemudian foreign others pemilik terbanyak kedua juga menambah stok setahun terakhir. Namun untuk foreign CP ini justru mengurangi stok ya. Nah, ini kelihatan teman-teman ya, kalau kita lihat di sini grafiknya ini seperti cermin. Jadi kemungkinan ini perpindahan stok teman-teman ya.
dari foreign CP ke foreign IB ya. Nah, mungkin ini ada di pasar nego ya, kemungkinan ya. Karena ini cerminan di pasar nego dan mungkin ini repo mungkin ya, transaksi repo juga nggak ngerti. Jadi bisa diabaikan saja ya. Kalau ini diabaikan berarti ya foreign OT ini yang membeli ya. Kemudian kita cek di bulan Mei ya, di bulan Mei lokal ID juga masih jualan ya. Siapa yang pembeli paling besar? Lagi-lagi foreign OT ya. Jadi foreign OT ini lagi mengumpulkan barang. Dana pensiun juga asing dan ini reksadana lokal pun juga mulai mengumpulkan barang ya dan dana pensiun. Jadi ini sedang ada akumulasi. Yang paling penting ini akumulasinya ada di ini ya, contohnya foreign OT. Kalau ini kan ya ini oke lah, ini 4% ya, ini juga 3%. Ini yang dan apa, dana pensiun lokal yang kecil lah ya, dia kecil sekali. Nah, untuk pola saham di month to date ini di bulan Juni kita lihat masih terlihat netral aja ya, jadi netral. Kemudian secara teknikal kita lihat ya teman-teman ya. Nah, kita lihat ya, sebenarnya ini ranging aja, ranging aja. Ini saya coba backtest ya menggunakan metode melawan mayoritas investor retail lokal lainnya, meskipun ya sebenarnya tidak dianjurkan karena ini sedang dalam posisi sideways ya. Kalau dalam posisi sideways atau ranging seperti ini, resikonya ya nggak dapat apa-apa gitu ya, nggak dapat profit. Dan ini betul ya, kalau dijumlahkan ini par ya, ini saat ini masih hold ya. Jadi ini masih ranging aja, kemungkinan besar masih akan turun ke 4.800, kemudian dia akan naik lagi ke 5.400. Kenapa? Karena dengan kita lihat ya, 2 bulan terakhir ini dengan cara seperti ini itu investor retail lokal lepas barangnya. Jadi mestinya akan dilanjutkan ya kalau misalnya sedang akumulasi senyap ya. Ini saya sebutnya akumulasi yang beneran ya, karena tidak terdeteksi. Oke, kita masuk ke risamnya. Tadi untuk fundamental ya, kinerja jangka panjangnya naik, kinerja jangka pendek juga naik, valuasi mahal. Rutin bagi dividen sejak 2010 ya. Forecastnya 2025 3,1%, kemudian berpotensi naik di atas 60% untuk seasonality ada di bulan Januari dan Oktober. Secara bandarmologi setahun terakhir saya simpulkan sedang akumulasi ya, meskipun tidak terdeteksi oleh bandar detektor. Kemudian untuk Juni ini masih saya anggap netral karena memang datanya belum muncul. Ya, jadi bagus kalau misalnya tidak terdeteksi akumulasinya ya. Akumulasi yang betul ya memang akumulasinya harusnya tidak bisa dideteksi ya. Sulit dideteksi lah ya. Kalau kelihatan banget sedang akumulasi apalagi sampai muncul di berita, itu bukan akumulasi namanya ya, itu mungkin pom-pom aja. Kemudian untuk teknikal tadi sedang ranging di 4440 sampai 5.800 ya. Terakhir disclaimer ya teman-teman, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham Cepin ya. Jadikan video saya ini hanya sebagai informasi pelengkap saja buat teman-teman. Oke, sampai di sini dulu aja analisa video saham Cepin ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.